Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayuhat tulab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Para santri kelas 7 baik putra maupun putri yang ana cintai karena Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Kita lanjutkan pelajaran tarikh kita. Kita sampai pada aktivitas Nabi SAW ketika di Madinah. Dan ini kemarin sudah kita baca di halaman 83 buku tarikh semester 1. Di antaranya adalah membangun masjid dan beberapa kamar beliau. Ini jelas ya sebagai pusat dari kaum muslimin. Ya, nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk mengatur strategi, ya, mengatur ukhuwah Islamiyah ya di masjid itu. Kemudian juga mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Nanti akan datang bagaimana gambaran ya persaudaraan mereka. Ya, bagaimana gambaran ya supportnya orang-orang ansar, ya, dukungannya orang ansar kepada kaum muhajirin. Dan juga yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi ini adalah sebuah ancaman yang berbahaya bagi Islam. Maka dibuat perjanjian yang intinya adalah mereka harus mau sama-sama ya menjaga Madinah. Ya, siap untuk menyerang siapa saja yang akan menyerang Madinah. Nah, tapi nanti akan di kesempatan berikutnya ya jelas orang Yahudi itu tidak akan menepati janji mereka. Orang-orang Yahudi itu tidak akan bakal ridho dengan Islam. Walang tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan ridho ya, sampai kalian itu mengikuti ajaran mereka. Nah, jelas nanti insyaallah akan datang peristiwa-peristiwa yang menjelaskan orang Yahudi itu orang yang suka tidak menepati janji. Dan akan ada peperangan yang melawan mereka. Nah, yang jelas ya 3 hal ya, membuat masjid, mendirikan masjid. Pertama, kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga adalah ya membuat perjanjian damai dengan orang Yahudi. Nah, ini ya yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ini adalah ya gambaran persaudaraan kaum muhajirin dan ansar. Ada di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf dari muhajirin dari Mekah, Sa'ad bin Rabi' adalah dari Ansar. Ya. Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf karena orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah semua harta mereka rampas oleh musyrikin Quraisy. Jadi mereka hijrah ya, radhiyallahu taala anhum ya tanpa membawa ya bekal apapun, tanpa membawa harta apapun ya, kecuali hanya tunggangan mungkin. Ya, harta-harta mereka ditahan atau dirampas ya oleh musyrikin Quraisy di Mekah. Maka Sa'ad bin Rabi' ini menawarkan kepada Abdurrahman Auf ya akan ya, memberikan sebagian hartanya, setengah dari hartanya. Bahkan istri yang dimilikinya pun akan diceraikan kalau Abdurrahman bin Auf mau diceraikan, kemudian menunggu masa iddahnya, kemudian Abdurrahman bin Auf disilahkan untuk menikahinya. Ya. Tapi ya dengan wibawanya Abdurrahman bin Auf ya, beliau tidak mau. Beliau ingin tunjukkan aku pasar. Ya, tunjukkan aku pasar. Ya, kemudian ditunjukkan pasar dan Abdurrahman bin Auf tidak kembali dari pasar kecuali dia membawa beberapa sejenis keju dan mentega yang dia pilih. Nah, ini bisnismen ya, Abdurrahman bin Auf itu seorang ya bisnismen, seorang pengusaha yang ulung yang mahir dalam ya berbisnis. Maka minta ditunjukkan pasar dan akhirnya beliau pun ya terkenal dengan kekayaannya. Ya, jadi menjaga marwah, menjaga wibawa, tidak serta-merta ya menggunakan
kesempatan. Wah, ini kesempatan ini, haji mumpung ini. Ya, mumpung orang Ansor itu ya baik hati, semuanya diambil, tidak. Tapi dengan wibawanya, dengan marwahnya, beliau ingin bekerja. Tunjukkan pasar, aku akan berdagang di sana, ya. Dan terbukti beliau sebagai saudagar yang ulung, pedagang yang mahir, beliau menjadi ya orang kaya di antara para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa pelajaran yang bisa diambil pun juga kita sudah baca, ya. Di antaranya adalah pentingnya keberadaan sebuah masjid. Nah, masjid memiliki peranan yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW memulai dengan membangun masjid. Masjid Quba yang pertama, kemudian Masjid Nabawi. Nah, peranan masjid adalah ya menguatkan ukhuwah Islamiyah, ya, memberikan pengaruh yang besar. Seorang yang belajar ya memperhatikan sholat jamaah, ia akan mengambil pelajarannya. Oh, bahwasanya pentingnya adalah pentingnya imam satu komando, ya. Kemudian pentingnya rapatan barisan, ya. Barisan yang sangat kuat adalah barisan yang rapat, baik itu secara zahirnya maupun secara batinnya. Zahir mereka rapat, batin mereka sangat kuat ikatan persaudaraannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kejujuran dan kemuliaan kaum Ansar serta kesalehan saudara mereka kaum Muhajirin. Jelas ya, kemuliaan kaum Ansar siap menjaga Nabi SAW, siap mendukung dakwah beliau, kemudian juga membantu kaum Muhajirin, ya. Persaudaraan mereka begitu sangat kuat karena persaudaraannya dibangun di atas keimanan, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, ya, iman. Nah, kemudian juga ya, tentang kesalehan saudara mereka yaitu Muhajirin, ya, benar-benar saleh, ya. Mereka berhijrah untuk bisa menegakkan syariat Islam, ya. Apapun resikonya mereka siap menanggungnya, ya. Yang mereka dahulu orang-orang kaya, ya, ketika hijrah mereka miskin awal-awalnya, ya. Itu semua mereka siap tanggung, ya, agar bisa ibadah itu dikerjakan, agar mereka bisa mengerjakan ibadah, menegakkan syariat Islam. Nah, kemudian pelajaran ketiga, meskipun Nabi SAW telah mengadakan perjanjian dengan Yahudi, akan tetapi mereka tetap melancarkan tipu daya terhadap Islam dengan segala cara dan sarana, dan hal tersebut akan terus berlangsung, ya, sampai hari kiamat. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho dengan Islam, ya. Mereka ya memprovokasi, ya, mereka memberikan kabar-kabar, info-info kepada musuh-musuh Islam, ya. Ini adalah makar mereka, tipu daya orang Yahudi terhadap Islam. Dapatkah kamu menyebutkan pelajaran lainnya? Ya, ini diantaranya adalah kita hendaknya semangat untuk menjalankan syariat Islam ini, semangat untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ya. Bagaimana tidak, ya, orang yang memperjuangkan Islam di awalnya itu sampai ditindas, disiksa, ya, sampai diusir dari kampung halamannya, sampai mereka berhijrah melakukan perjalanan bagaimana bisa, ya, bisa menegakkan syariat Islam, ya. Mereka pun wajib atau harus hijrah dari Makkah, ya, kampung halaman yang tercinta. Nah, ini hendaknya seorang itu semangat, ya, untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak malu nanti ketika telah tumbuh jenggot, ya, memelihara jenggot, tidak malu untuk mengangkat celana di atas mata kaki, ya, tidak malu, bahkan yakin dengan hijabnya, ya, bagi wanita, ya, dia menutup auratnya, ya, karena
ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu perjuangan beliau ya agar Islam itu bisa dirasakan oleh kita. Ya, hendaknya semangat mencintai beliau dan para sahabatnya. Kemudian juga pelajaran yang lain adalah pentingnya menyiapkan kekuatan. Ya, di Madinah di Madinah mereka menyusun strategi, menyiapkan kekuatan yang sangat kuat agar nanti siap untuk berjihad. Kedua, kemudian pelajaran yang lainnya adalah ya bahwasanya orang Islam itu tidak serta-merta digambarkan yaitu suka perang ya. Islam di awal-awalnya lihat 13 tahun berdakwah dulu. Lihat ya, kita bisa lihat 13 tahun itu berdakwah sampai-sampai mereka siap menanggung resiko dakwah ini. Ya, disiksa, ditindas sampai harus hijrah. Ya, jadi jihad itu ada fase-fasenya, ada waktunya tersendiri. Tidak serta-merta orang yang memusuhi Islam langsung kita jihadi. Itu tidak. Tapi susun strategi. Kemudian yang pertama kali adalah didakwahi dulu. Ya, diperdengarkan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan itu semua. Ya. Kalaupun tidak mau, ya la ikraha fiddin, tidak ada ya paksaan dalam agama ini. Ya, orang-orang kafir yang tidak mau dakwahi, ya kita biarkan, ya, kita tinggalkan mereka. Adapun orang-orang yang memusuhi, yang memerangi, maka dilawan dengan peperangan. Ya, jangan semuanya orang kafir kita perang langsung, jangan. Ya, tapi didakwahi. Ya, kemudian kalau tidak bisa didakwahi, tinggalkan. Ya, kemudian kalau mereka memerangi, kita pun siap untuk berperang. Seperti itu berjihad. Ya. Jadi 13 tahun berdakwah dulu. Menyusun kekuatan di Madinah setelahnya. Nah, kemudian halaman 85 dari Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anha, dia berkata dalam hadis hijrah yang panjang, Rasulullah tinggal di daerah Bani Amr bin Auf beberapa belas malam. Beliau membangun masjid yang diniatkan dan dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW salat di dalamnya. Kemudian beliau menaiki ontanya, lalu beliau berjalan bersama dengan beberapa orang hingga onta beliau merebah di tempat masjid Rasulullah SAW di Madinah. Dan beliau mengerjakan salat di dalamnya. Hari itu berkumpul banyak manusia. Awalnya tanah tersebut tempat untuk membersihkan kurma milik dua anak yatim, yaitu Suhel dan Sahel, yang tinggal di tempat As'ad bin Zurarah. Kemudian Rasulullah berkata ketika untanya merebah di tempat itu, di sini insya Allah tempatnya, tempat untuk didirikan masjid. Nah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil dua anak yatim tadi. Lalu beliau tawar-menawar dengan keduanya. Tempat tersebut akan dijadikan masjid. Lalu keduanya berkata, tidak, bahkan kami ingin menghibahkan kepada engkau wahai Rasulullah. Rasulullah enggan menerimanya sehingga keduanya menjual kepada beliau. Setelah itu baru dibangun masjid. Nah, ini cuplikan hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW ketika sampai di Quba dan Madinah mengawali dengan mendirikan masjid. Ya, peranan masjid ini sangat penting. Ya, yaitu sebagai pusat kaum muslimin. Ya, apa-apa ya bisa ya dipusatkan di masjid. Ya, sosialnya, politiknya, ekonominya bisa diatur di masjid. Ya. Ekonomi orang-orang kaya ya yang bersedekah dikumpulkan di masjid. Orang-orang miskin ya silakan ambil seperlunya. Secara politik ya mengatur kekuatan ya, strategi. Dan tadi ya sholat jamaah itu juga ya, namanya gambaran dari politik yang bagus, yaitu manut satu imam saja. Ya, imam yang ditunjuk pun adalah orang yang alim, qari, yang paham Al-Quran, paham hadis. Ya. Kemudian rapatnya barisan, ya, dekatnya persatuan ukhuwah Islamiyah. Itu peranan masjid. Baik
sosial, politik, ekonomi, pendidikan pun bisa peranannya di masjid. Ya, taklim, darus ada di masjid. Itu peranan penting dari masjid. Kemudian latihan silahkan untuk dikerjakan dan tidak dikumpulkan. Latihan ini dikerjakan dahulu. Insya Allah ya. Insya Allah akan ada seperti Google Form ya, yang kita ambil kurang lebihnya dari latihan-latihan yang ada di sini. Insya Allah ya. Mungkin ya, cuplikannya atau kisi-kisinya ada di latihan-latihan ini. Terangkanlah hal berikut ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan Yahudi di Madinah? Ya, jelas ya, membuat perjanjian perdamaian. Ya, pengaruhnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar juga jelas ya, kekuatan yang super kuat karena dilandasi dengan ukhuwah Islamiyah, saudara di atas iman dan Islam. Nah, ini gampang. Dan kalaupun tidak ada, silahkan cari referensi yang kemarin sudah disebutkan. Bisa di referensinya dari ya ustadzulkarnain.net atau Ustadz Sofyan Khalid Rurai atau di Ufid. Ya, silahkan untuk mencarikan referensi yang mungkin dirasa kurang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau latihan yang ada. Nah, insya Allah akan ada evaluasi dengan Google Form, insya Allah. Nama yuhatullah wa taribat, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan di pertemuan kali ini, di pelajaran tarikh ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak khilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar pada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.